Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada tradisi yang ke-21 dari kitab Masailul Jahiliyah, tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, al-mas'alatul hadiyatu wal ishrun, masalah atau tradisi yang ke-21, ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Mereka orang-orang jahiliyah beribadah dengan bertepuk tangan dan bersiul atau bersiul dan bertepuk tangan. Al-muka itu as-safir, bersiul. Wa tasdiyah yakni at-tasfiq, bertepuk tangan. Tasfiq bil aidi wal akuf, yakni tepuk tangan. Itu at-tasdiyah atau at-tasfiq. Ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Di permasalahan yang ke-21 ini, Syekh rahimana wa rahimahullah menjelaskan kepada kita, waalaikumsalam warahmatullahi, tentang cara beribadahnya orang-orang jahiliyah. yakni di antara tradisi mereka itu mereka beribadah kepada Allah. Dalam ritual ibadah mereka itu hanyalah tepuk tangan dan siulan. Dan ini orang-orang musyrikin di kota Makkah pada zaman itu, ketika mereka beribadah di sekeliling Ka'bah, Baitullah, itu tidak ada dari sana bentuk-bentuk takarruf kecuali siulan dan tepuk tangan di sana. Nah, ini tradisi orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat Al-Anfal, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal bait
illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah orang-orang musyrikin itu mereka bertakarrub, beribadah atau sholat mereka di sekitar Baitullah, sekitar Ka'bah, itu melainkan muka'an wa tasdiyah, hanya siulan dan tepuk tangan. Maka inilah syariat mereka. Dan inilah syiar mereka. Maka kalau kita lihat di antara kelompok-kelompok yang sesat, menyimpang dari kalangan para sufiyun, para kuburiyun, kelompok-kelompok tareqah, syiah, dan seterusnya, itu ritual-ritual ibadah mereka dipenuhi dengan siulan dan tepuk tangan. Walaupun nanti dimodifikasi sedemikian rupa, mungkin di dalam ada zikir-zikir, mungkin di dalam berkolaborasi dengan bacaan-bacaan salawat dan sedemikian. Tetapi di sana ada siulan, ada tepuk tangan. Nah, ini tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu menjadi seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang kafir. Yakni apa? Yakni di dalam melakukan ritual ibadah atau di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Jalla wa Ala, itu di sana ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ada penyerupaan kepada orang-orang kafir. Karena disebutkan di dalam riwayat Abu Daud As-Sijistani di dalam sunannya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dianggap atau dihitung bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam muasyarahnya, dia menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, syiar-syiar khusus milik mereka. Kalau dia menyerupai mereka, maka Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan mereka, atau dia bagian dari mereka. Nah, dan bahaya ya kawan, bahaya menyerupai satu kaum itu memperbanyak jumlah mereka, sehingga para ulama sangat melarang sekali dari bentuk-bentuk tasyabbuh, sampai di dalam cara berpakaian. Persoalannya bukan hanya sebatas pada ini haram atau bukan, ini muamalah, ini ibadah, ini adat, ini kebiasaan. Bukan hanya sebatas itu konteksnya. Kalau konteksnya hanya sebatas itu muamalah, ya, itu adat, kebiasaan, yang mana kaidah mengatakan al aslu fil adati al ibahah, al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal di dalam adat, di dalam muamalah itu ibahah, boleh.
Ya, bukan pada sebatas pada perkara ini. Ya kalau kita lihat dari sudut pandang hanya sekedar sebagai sebuah muamalah, sebuah kebiasaan adat yang tidak bertentangan secara langsung dengan syiar-syiar Islam, ya mungkin boleh-boleh saja. Tetapi di sana ada perkara-perkara lain. Ada perkara-perkara lain yang seseorang harus menjaga diri darinya. Nah, perkara apa? Ya perkara memperbanyak jumlah orang-orang yang menyimpang. Sampai-sampai kalau kita sampai di suatu negeri, di negeri itu mayoritas penduduknya memiliki penyimpangan dan mereka punya cara berpakaian tersendiri, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Tidak boleh sama dengan mereka, tidak boleh. Kenapa? Karena yang mereka pakai adalah merupakan syiar kesesatan. Nah, walaupun kita nggak sama dengan mereka, tetapi kita memperbanyak jumlah mereka. Memperbanyak apa? Jumlah mereka. Dan apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang alim berbeda dengan orang awam. Nah, orang awam di dalam beberapa perkara mungkin boleh. Tapi bagi orang penuntut ilmu itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada bab hawarimul muru'ah. Hawarimul muru'ah. Sampai-sampai dulu para ulama ahlul hadis, Anda lupa namanya, seorang imam ahlul hadis, itu beliau tidak mau menerima riwayat dari seseorang yang orang itu thiqah. Dia thiqah. Dia soduq, jujur. Dia adil, tapi ini imam nggak mau menerima riwayat dari dia. Kenapa? Karena suatu ketika sang imam pernah melihat dia naik kuda, yang kuda itu di masyarakat mereka kuda khusus untuk tumpangan barang, ya, kuda angkutan, ya. Kuda itu biasanya dipakai untuk ngangkut barang. Nah, ini orang, dia pernah naik kuda itu. Maka sang imam yang melihat orang ini, dia nganggap ini hawarimul muru'ah, tidak boleh. Makanya dia nggak ambil hadis darinya. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau saat ini kita lihat para dai, ya, tampil di medsos dengan penampilan yang kayak artis, kayak bupati, ya. Sampai kita nggak tahu mana muruahnya seorang alim dan mana muruahnya seorang pejabat, ya. Kita nggak tahu juga ada para asatidzah, para ustadz, ya, di dalam ruangan, di tempat yang ber-AC, di malam hari masih sibuk pakai topi. Bukan persoalan boleh dan tidak boleh di situ, hawarimul muru'ah. Hawarimul muru'ah. Sehingga permasalahan topi pet saja itu dibahas oleh para ulama. Sampai-sampai ada para ulama yang melarangnya. Kenapa? Karena ada unsur tasyabbuh. Kalau nggak ada unsur tasyabbuh, ya paling tidak di situ adalah memperbanyak jumlah orang-orang yang menyimpang, atau paling kurang di situ ada hawarimul muru'ah. Gak pantas, gak layak seorang alim berpenampilan dengan penampilan yang kayak gitu. Nah, meskipun Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah mempunyai pendapat, ya, kalau sekiranya dia pakai itu di siang hari karena pandangan yang gak kuat untuk menghalangi matahari dari pandangannya dari sinar matahari, ya, di situ ada unsur maslahah bagi dia, maka ini diberikan kebolehan, ya. Tapi di sini bukan kita bahas boleh atau tidak boleh, tapi permasalahan ini saja sampai pada permasalahan hawarimul muru'ah. Nah, bagaimana di sebuah negeri terkenal seorang alim itu dia duduk di majelis ilmu dengan baju yang bagus, rapi, ya, ya minimal lengan panjang, ya, sorban atau peci yang bagus. Tapi ada orang, katanya orang alim, pakai motor besar, pakai topi, pakai jaket gaul, ceramah singkat, ya, katanya nasihat-nasihat tadabbur alam.
Ini kalau di zaman para ulama ahlul hadis, ilmunya nggak diambil. Ilmunya nggak diambil. Oh itu doktor Ustaz, wala doktor wala daktar. Nggak ada. Maka ini ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, ini perkara penting. Kenapa kita katakan ini? Karena ini tadi tasyabbuh itu kesananya sampai nanti pada pembahasan hawarimul muru'ah. Ada kemiripan dengan orang-orang yang menyimpang, ada kemiripan dengan orang-orang yang sesat, ada kemiripan dengan orang-orang kafir. Lebih dari itu sekali kalau nggak ada kemiripan, paling kurang menjatuhkan kewibawaan. Menjatuhkan apa? Kewibawaan. Seorang ustadz misalnya kiai kampung, tapi di jalan pakai singlet, oh nggak bisa. Itu hawarimul muru'ah. No, itu bukan aurat. Naam, bukan permasalahan aurat yang kita ngomongkan. Kalau aurat laki-laki itu para ulama khilaf. Sebahagian ulama ahlul hadis mengatakan aurat laki-laki itu dari pusat sampai di lutut. Tapi sebahagian ulama mengatakan cuman kemaluannya saja aurat. Ya, jadi kalau bukan persoalan aurat. Jadi kalau orang dia pakai celana yang menutupi pusat dan menutupi lututnya tidak ada masalah. Kalau dipandang dari sisi aurat. Tapi bukan sisi auratnya. Sisi hawarimul muru'ahnya, kewibawaannya. Ya. Nah. Dan ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, perkara tasyabbuh perkara yang paling penting sekali. Perkara yang paling penting yang harus seseorang dia menjaganya. Sampai-sampai kalau tasyabbuh itu kalau kita bahas terlalu luas, yaitu akhirnya tasyabbuh itu di wilayah berbeda-beda ya. Satu wilayah bisa tasyabbuh, di wilayah lain bisa tidak termasuk tasyabbuh. Saya ingin dalam permasalahan tasyabbuh ini saya punya satu pengalaman ya. Waktu itu saya masih di Yaman, di Ma'rib, Darul Hadis Ma'rib, tempatnya Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi, salah seorang murid Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Saya di sana. Dan wilayah itu padang pasir memang. Jadi suatu ketika hari Jumu'ah, beberapa tulab yang senior itu dikirim untuk khutbah di masjid-masjid luar ya. Masjid-masjid kampung gitu, hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah itu pun saya gabung. Saya gabung dengan teman-teman, mereka lagi nunggu-nunggu mobil. Semuanya adalah orang-orang Yaman ya. Orang-orang Yaman. Saya datang bawa tas. Tas itu tas selempang yang tas kemudian tali ya, selempang gitu ya. Tali tas dia kayak tas-tas satu tali. Kalau di zaman kita dulu itu biasanya anak-anak perempuan sekolah pakai tas kayak gitu. Kalau anak-anak laki-laki itu tas ransel ya. Jadi ciri khasnya kayak gitu ya. Dan anak pakai tas kayak gitu. Anak sampai di situ ngomong-ngomong, anak ditanya, ini antum Junai, kayak antum tas antum ini. Nah bilang, kenapa? Dikatakan di negeri kalian kayak gini nggak apa-apa. Misalnya laki-laki juga pakai kayak gini. Nah katakan, oh iya dulu laki-laki juga. Oh ya khair, kata dia. Wa indana la ma yajuz. Kalau di kita nggak boleh, ini khusus perempuan. Khusus perempuan. Subhanallah ya. Jadi itu anak ingin simpulkan bahwa memang tasyabbuh itu sampai pada masing-masing wilayah itu beda-beda ya. Jadi kalau di Arab ya, di Saudi atau di Kuwait misalnya, orang pakai sorban begini ke bawah, sah-sah saja ya. Atau dia pakai terus dia selempangkan di depan, sah aja. Ya memang wanita-wanita di sana pakai jilbabnya bukan kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia pakai kayak gitu khawatir, itu tasyabbuh. Kenapa ya? Jilbab wanita Indonesia kayak gitu. Ya.
Makanya anak kalau pakai sorban turunkan ke bawah, anak nggak pernah lipat ke depan, lipatnya ke belakang. Biar apa? Biar beda. Khawatir ada unsur apa di situ? Unsur tasyabbuh. Nah, jadi kalau anak nggak imamah itu nggak dilipat, dikasih turun ya pasti anak mutarnya ke belakang. Mutarnya ke belakang. Nah, supaya jangan dia seperti jilbab pasmina ya, jilbab saringan tahu ya kan. Tuh lipatnya ke depan. Nah, ini tasyabbuh. Ala kulli hal ya kawan. Ini dalam bab-bab yang sepele ya. Tetapi dalam bab ibadah lebih parah lagi. Iya. Nah, kalau orang-orang jahiliyah mereka beribadah di seputaran Ka'bah itu hanya dengan tasfih, yakni tepuk tangan dan siulan, maka siulan dan tepuk tangan itu bagian dari syiar ibadah mereka, maka inilah yang diselisihi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada dari umat ini orang dia buat suatu ritual ibadah atau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, tetapi di dalamnya ada siulan, di dalamnya ada tepuk tangan, haram apa tidak? Haram. Ya, karena dia kenalnya dua. Kenanya bukan tasyabbuh pada siulan dan tepuk tangan saja, tapi haramnya pada ibadah yang diiringi dengan siulan dan tepuk tangan. Dan ini apa? Ibadahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Makkah. Maka dari itu siulan itu tidak boleh bersiul-siul, tidak boleh bertepuk-tepuk tangan, sedikit tepuk tangan, sedikit tepuk tangan, tidak boleh. Perkara yang dilarang. Nah, itu sebagian dari syiar agama. Ya, kalau perkara-perkara tertentu yang mungkin tidak ada tidak ada unsur ibadahnya di situ, ya mungkin masih dimaafkan saja bagian dari tepuk tangan itu. Tapi ini ala kulli hal keluar daripada pembahasan yang masih samar itu lebih selamat. Lebih apa? Lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, di ayat ini ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya. Kata beliau bahwasanya fihi dalalatun 'ala an-nahyi syadid wa tahdidi wal wa'id 'ala tashabbuhi bil kuffar fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalik min umurihim allati lam yusyra' lana wala nuqarru 'alaiha. Ini kalau di kitab ana ini di catatan kakinya ya. Catatan kakinya ini pentahkiknya ini dia memberikan tahkik yang luar biasa ya. Kalau kitab yang ini enggak ada tahkik. Kalau yang ini ada tahkiknya. Jadi dia sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan di sini ada pendalilan tentang larangan keras ya, serta ancaman dari atau terhadap menyerupai orang-orang kafir dalam, perhatikan, menyerupai orang-orang kafir dalam perkataan mereka, perbuatan mereka, pakaian mereka, hari-hari besar mereka, ibadah mereka. Ya. Jadi ingat pakaian mereka. Pakaian orang kafir yang khusus bagi dia. Ya. Pakaian orang kafir. Kalau di zaman dulu sekali ya, awal-awal Islam ini berkembang, ya, awal-awal Islam itu pakaian-pakaian jas itu adalah kekhususan orang-orang kafir. Tapi kemudian pada perkembangannya itu sudah bukan merupakan kekhususan lagi, maka dia tidak ada unsur tasyabbuh. Kalau dulu karena itu kekhususan, maka itu tasyabbuh. Ya. Dulu dasi, dulu sekali, zaman berapa dekade yang lalu,
Dasi itu merupakan kekhususan orang kafir. Nah, orang muslim nggak pakai dasi, nggak ada kenal dasi. Tapi kemudian pada perkembangannya di era modern, hal itu sudah bukan merupakan kekhususan orang kafir lagi, maka dasi itu sudah bukan tasyabuh lagi. Paham konsepnya gitu ya? Paham ya? Nah, jadi pakaian yang merupakan kekhususan mereka. Kalau kekhususan mereka berarti termasuk apa nih ya? Peci Paulus. Sudah lihat peci Paulus? Ya. Paulus punya gaya pakai peci itu sedikit seperti tempurung kelapa. Ya. Tempurung kelapa di sini. Ya, sedikit di sini. Jadi ininya semua terbuka di sini. Nah, kalau orang pakai kayak gitu ditasyabuh. Tasyabuh, enggak boleh. Ya. Ini haram. Kemudian pakaian khusus mereka ya pakaian khusus orang-orang kafir, pakaian bola milik orang-orang kafir, ya. Pakaiannya Messi misalnya, nomor punggungnya Messi, ya. Tasyabuh kepadanya, haram. Maka ini bahaya. Jadi di sini apa? Tidak boleh meniru-niru orang kafir. Dalam pakaian mereka, dalam ucapan mereka, istilah-istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang kafir. Maka kita di situ ada anjuran untuk berpegang teguh dengan istilah-istilah syar'i. Istilah-istilah apa? Syar'i. Kalau kita di Ambon ini kan orang-orang muslim gak kenal istilah dangke. Dangke itu istilah orang kafir, khusus Nasara. Jadi kalau ada orang muslim yang dia pakai dangke, ini tasyabbuh bil kufar dalam ucapan mereka. Tidak boleh, haram. Ya kalau kita orang muslim kan kenalnya terima kasih. Ya. Kalau orang Nasara di Ambon ini dia pakai istilah apa? Dangke. Dan itu kekhususan mereka. Tidak boleh pakai kayak gitu. Karena ada unsur tasyabbuh tadi. Nah. Dan seterusnya sampai pada apa? Sampai pada perbuatan-perbuatan mereka. Naam. Hari-hari besar mereka. Hari panas pela, hari panas gandum. Gak ada dikenal di dalam Islam. Dan orang yang paling bahaya di dalam Islam, paling keras siksaannya adalah orang yang mencari-cari kebiasaan jahiliyah untuk dihidupkan lagi. Jadi apa kebiasaan jahiliyah? Mengunjungi tempat-tempat yang dianggap karamah, melahirkan hari-hari khusus untuk mengenang peristiwa para yang dikatakan pahlawan dulu, ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah Islam. Tapi dia masih mencari-cari sunnah jahiliyah untuk dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Dia bikin acara besar-besaran, pela, gandum. Nah, hukum waris saja putus kalau dia itu punya hubungan darah. Punya hubungan darah kakak beradik dari satu nenek keluar dari satu rahim mamaknya, mamak kandungnya, bapak kandungnya. Sama-sama melahirkan anak, bahkan bukan anak ini, kembar katakan, sudahlah gitulah. Kalau kakak duluan adik ya nanti terlalu jauh juga lama. Kembar sekali lahir dua-dua. Ya, tapi kalau satu kafir satu muslim putus hubungannya. Putus apa? Hubungannya. Hukum warisnya aja putus. Ya, perwalian saja putus. Ya kalau dia wanita, bapaknya putus, nggak bisa kasih wali. Saudara kandungnya nggak bisa kasih wali. Kalau beda agama hukum faraidnya putus, warisnya putus, nggak dapat, nggak saling mewarisi. Loh ini panas gandum, apa urusannya? Nggak ada urusan dalam Islam, nggak ada urusan. Ya, bahkan ini termasuk apa? Termasuk menghidupkan sunnah jahiliyah, menghidupkan sunnah apa? Jahiliyah, haram. Yang wajib bagi Anda seorang muslim dakwahi mereka supaya masuk Islam. Kalau seandainya Anda merasa iba sayang dengan saudara Anda karena dia kafir, satu nenek, satu oyang, satu tete, dakwahi dia biar dia Islam. Biar dia masuk apa? Masuk Islam. Kalau enggak binasa, mati dalam keadaan kafir, neraka. Gitu.
Disampaikan ke dia. Sampaikan ke dia. Tidak ada urusan menghidup-hidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Jadi karena ancaman keras, menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, dalam pakaian mereka, dalam hari-hari besar mereka, lebih lagi dalam ibadah mereka. Dalam ibadah mereka. Orang-orang kafir ibadah dengan cara apa? Hari ini kalau kita datang di kanisah, di gereja, orang-orang beribadah di sana dengan apa? Nyanyian, lagu. Kemudian kita datang sama-sama, kita paduan suara di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Haram. Ini sebatil-batil kebatilan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah sedih sekali ketika melewati satu kanisah, satu gereja, kemudian dia lihat di sana ada biarawati. Dia menangis. Umar bin Khattab menangis. Kemudian dikatakan apa? Ya kenapa engkau menangis Amirul Mukminin? Lalu beliau mengatakan membaca ayat. Mereka bersusah payah tetapi enggak dapat hasilnya. Ini dia senang susah payah dalam ibadah jadi biara. Ya. Tapi apa yang dia dapatkan? Tidak dapat. Mati dalam keadaan kafir menurut keyakinan Islam, kekal di neraka. Kekal di mana? Di neraka. Lah ini kita malah berbangga dengannya. Wah, berpelukan sempat cium tangan sama pastor atau sama apa. Senang. Ya, cium tangannya, cium jidatnya. Mendingan cium daging sapi, lebih bagus. Bisa tahu dagingnya masih sehat apa enggak, bisa makan. Ya, ngapain? Kalau seandainya Anda datang kepada ahlul bid'ah, untuk memuliakan ahlul bid'ah, itu terhitung telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Maka bagaimana Anda datang kepada orang kafir, pemimpinnya para kaum kafir, yang langit saja hampir runtuh karena mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Anda datang dan menghormati dia, memuliakan dia, terharu ketika berjabat tangan dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Kenapa begitu? Karena orang Islam sendiri tidak mengenal agama mereka. Tidak mengenal apa? Agama mereka. Nah, dan apa kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa ghairi dzalika min umurihim allati lam yushra lana wa lam nuqarru 'alaiha. Dan selain daripada itu, ala kulli hal menyerupai orang kafir dalam semua hal yang tidak disyariatkan bagi kita. Yang tidak disyariatkan bagi kita itu ada ancaman. Ada apa? Ada ancaman. Jadi oleh sebab itu kenapa diharamkan adanya hari ulang tahun? Kenapa? Karena di situ ada unsur apa tadi? Tasyabbuh. Haramnya itu. Ya. Maka dari itu makanan, perhatikan ini Anda melebarkan pembahasan dalam masalah fikih terkait dengan ini. Itu kalau pembahasan fikih ya terkait dengan tasyabbuh dalam unsur menyerupai orang kafir di a'yadihim, hari-hari besar mereka ini atau ibadah mereka. Itu kalau makanan dari hasil ritual bid'ah yang tidak sampai bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan tidak ya, tapi bid'ah yang dianggap sesat saja. Ya. Tidak sampai mengkafirkan. Kalau sampai mengkafirkan itu berarti sembelihan kepada berhala, itu bid'ah yang mengkafirkan. Makanan sembelihan itu haram dimakan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda potong sapi untuk jembatan baru, maka daging sapi itu haram untuk dimakan. Ya, itu bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan. Tapi kalau bid'ah yang tidak sampai pada pengkafiran, misalnya saja bid'ah ritual selamatan, tahlilan misalnya, tidak sampai pada bid'ah yang mukaffirah, itu bid'ah yang sesat saja. Ya. Nah, makanannya itu dikhilafkan oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ya makanannya boleh dimakan, asal jangan sembelihannya. Ya. Baik.
Ini dibahas ya, khilaf. Tapi kalau makanan ulang tahun, maka itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha haram dimakan. Haram dimakan. Ya. Berarti ini lebih besar bahayanya daripada apa tadi? Daripada bid'ah tadi. Paham maksudnya? Kenapa? Karena di situ ada tasyabbuh kepada kekafiran itu tadi. Ya. Nah, tasyabbuh kepada apa? Kekafiran. Ini bahaya. Tapi kalau orang ulang tahun sambil panjang umurnya, sudah panjang umurnya, tepuk tangan, siulan. Berapa tuh? Berapa pelanggaran? Nah, makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang sangat bahaya sekali ya. Nah, ya di sini di dalam pembahasan ini jelas sekali ada bantahan yang jelas terhadap orang-orang yang apa? Yusyaffiquna fil hafalat minar rijal tasyabbuhan bil kuffar. Itu bantahan telak yang sangat jelas kepada orang-orang ya, para lelaki yang apa mereka buat perayaan-perayaan dengan bertepuk-tepuk tangan, karena di situ ada sebagai unsur tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Ya, penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.